Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama insyaallah nikmat ketaatan. Kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dan dilanjutkan dengan kajian kisah para nabi yang merujuk kepada kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang poin-poin kenapa Nabi Adam lebih mulia dari para malaikat. Ada beberapa poin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala langsung yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau wahai iblis tidak sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kata Allah. Itu satu kemuliaan. Kemudian yang kedua, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka kata Allah, apabila sudah sempurna penciptaan Nabi Adam ini dan aku tiupkan bagian dari ruhku, kata Allah, maka sujudlah. Ini kemuliaan yang kedua. Allah sebutkan ruh Nabi Adam dan dinisbatkan kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mir ruhi. Kemudian yang ketiga, sujudnya para malaikat. Ya, sujudnya para malaikat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan ya lebih mulia dari para malaikat. Kemudian juga kita sudah menceritakan tentang unsur ciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang kita tahu manusia itu diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan dalam Al-Quran kata-kata tanah itu untuk penciptaan Nabi Adam itu ada prosesnya. Disebutkan turab, ya. Turab itu artinya pasir. Kemudian ada dalam Al-Quran asal atau unsur ciptaan Nabi Adam itu dari tin, tanah liat. Kemudian hamain masnun, lumpur hitam. Kemudian min salsalin kal fakhar, tembikar, ya, atau semacam keramik, ya. Artinya tanah liat yang sudah dikeraskan. Artinya kalimat-kalimat tanah yang di dalam Al-Quran itu beragam. Ternyata kita bisa pahami itu adalah proses diciptakannya Nabi Adam. Berawal dari pasir, kemudian dibasahkan menjadi lumpur hitam, kemudian menjadi tin, yaitu tanah liat, kemudian dikeringkan menjadi sol-sol, kemudian dikeringkan lagi kal fakhar, yang ketika dibentuk menjadi sosok Nabi Adam alaihissalam, bentuknya seperti tembikar ataupun keramik yang ketika dipukul itu bunyi, ya. Dan berruang, ada ruangnya, ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan belum ditiupkan ruhnya, ya, dalam riwayat disebutkan 40 tahun. Ya, dalam riwayat disebutkan 40 tahun. Ya, tentunya hitungan tahun di zaman penciptaan tersebut berbeda dengan hitungan tahun hidup kita di dunia. Maka ketika itu iblis pun masuk ke dalam rongga Nabi Adam alaihissalam. Masuk dari mulutnya, keluar dari belakangnya, keluar dari hidungnya, masuk dari hidungnya, keluar dari telinganya. Begitulah iblis
ya, menyepelekan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ditinjau dari unsur penciptaannya, memang iblis ini merasa bahwa unsur ciptaan jin, yaitu dari api, itu jauh lebih mulia daripada tanah, ya. Kemudian apalagi malaikat diciptakan dari cahaya, yang membuktikan unsur ciptaan itu juga dianggap lebih mulia. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala ingin menguji iblis dan berkehendak juga untuk menguji para malaikat, ya. Siapa yang tunduk kepada perintah Allah dan siapa yang tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kata Allah, wahai para malaikat, wahai iblis, ya, nanti apabila sudah sempurna penciptaan Nabi Adam ini, kemudian aku tiupkan ruhku, kata Allah. Tadi waktu pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan menjelaskan tentang kalimat ruhku ini bukan maksudnya roh Allah, bukan bagian dari roh Allah, seolah-olah Allah punya ruh gitu, ya. Tetapi yang dimaksudkan ruh ini adalah ruh ciptaan Allah. Ketika dinisbatkan ruhku, maka tanda Allah memuliakan ruh tersebut, ya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dari ayat ini menunjukkan bahwa ruh itu langsung ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Faqa'u lahu sajidin. Sebaik ruhnya masuk sempurna, kata Allah, maka langsung sujud, kata Allah, ya, kepada para malaikat dan iblis untuk sujud, ya. Timbul pertanyaan, yang disuruh sujud kan para malaikat, di mana dalilnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika iblis tidak mau sujud, ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda in amartuk?" Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu?" Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa, ya, Allah juga memerintahkan iblis untuk sujud, tapi iblis tidak sujud kepada Adam alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat tentang sujud ini menunjukkan bahwa sujud yang terjadi itu adalah sujud yang luar biasa agung. Walaupun sujud yang dimaksud bukan sujud ibadah, ya. Sujud ibadah nggak boleh. Sujud ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sujud yang dilakukan oleh para malaikat, pertama sujud takrim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah haram, ya, syirik. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sujud memuliakan ini pun itu diharamkan pada saat sekarang ini, ya. Mungkin pada umat terdahulu nggak apa-apa, malaikat sujud kepada Adam, nah, boleh. Waktu itu masih diperkenankan dalam rangka sujud untuk memuliakan. Begitu juga sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yakub. Nah, itu ada dalam surat Yusuf disebutkan. Ini juga sujud memuliakan Nabi Yakub, bukan mereka menyembah Nabi Yakub. Nah, setelah itu tidak ada lagi sujud, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami tentang sujud itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian sujud kepada Adam. Jadi kalau kita lihat pemandangannya Bapak Ibu, ya, mungkin bisa dikatakan bukan jutaan, miliaran malaikat. Karena malaikat ini banyak jumlahnya, ya. Jutaan, miliaran, wallahu alam. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah, bentuk, dan bagaimana malaikat melaksanakan tugasnya dan bagaimana kehidupan para malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemandangan yang luar biasa di seluruh alam raya yang dipenuhi oleh para malaikat ini, pada saat Nabi Adam ditiupkan ruh kepada beliau, maka semua para malaikat itu sujud. Sepanjang sejarah alam raya ini baru kali ini terjadi para malaikat itu sujud kepada sesuatu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya. Kecuali sujud kepada Allah sudah sering, tapi sujud kepada sesuatu selain Allah hanya kesempatan itu, ya. Proses Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruh dalam riwayat, pertama ruh itu ditiupkan melalui ubun-ubun kepala, ya. Ketika matanya sudah sampai ruh itu di mata, maka Nabi Adam melihat keindahan, ya, dia melihat begitu indahnya surga ketika itu, dan luar biasa begitu melotot, ya, mata Nabi Adam alaihissalam melihat keindahan di sekelilingnya, ya. Ketika sampai kepada kerongkokan, ya, dia haus, fa'atash, haus Nabi Adam alaihissalam, merasakan haus, ya. Ya, ketika sampai hidung dia bersin, acim katanya gitu, ya. Kemudian Allah mengajarkan atau malaikat mengajarkan untuk membaca alhamdulillah. Jadi kalau bersin itu kita membaca alhamdulillah, ya. Kemudian ketika Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, ya, tahmid, ya, bersin Nabi Adam alaihissalam dengan firman Allah dalam hadis qudsi, ya, rahima rabbuk, ya, Tuhanmu merahmatimu. Jadi memang sengaja Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Adam bersin, ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian Nabi Adam alaihissalam dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah doa, Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, menyayangimu, ya. Terima kasih telah menonton.